Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan aku hari ini baik dan senang banget, excited banget karena Nobel udah kembali lagi, Nobel Season 10 yang bertemakan bertumbuh dalam bersaksi. Nah, Nobel kita pada hari ini akan dilayani oleh Kamaria nih teman-teman. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke next slide. Nah, seperti biasa di Nobel pasti selalunya kan ada rules nih. Nah, yang pertama itu teman-teman untuk kalau mematikan mikrofon sama kayak berlangsung. Terus yang kedua apa nih Kak Laura? Yang kedua, boleh di-unmute ketika ada interaksi. Yang terakhir itu untuk teman-teman selalu open cam ya sama kayak berlangsung. Jadi buat teman-teman yang masih off cam, tolong di open cam ya. Ayo teman-teman on cam yuk. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk open cam, kita akan next slide aja ya buat doa pembukaan. Tuhan Yesus, selalu kami berkata di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami telah dikumpulkan pada Zoom meeting ini untuk membawa season kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanan kami pada hari ini dan untuk Kanaria yang akan membawa firman-Mu kiranya dari awal hingga akhir modul ini bisa Engkau sertai dan bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai modul ini dengan baik dan terima kasih atas kami yang Tuhan. Bila nama Yesus Kristus, saya amin. Oke teman-teman, sambil untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman dari Kak Maria, aku mau ajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Kak Maria, waktu dan tempatnya dipersilakan untuk mulai. Oke, terima kasih Yona dan Aurel. Selamat sore teman-teman semua. Sore Kak. Perkenalkan, nama kakak kalau di Depok itu biasanya manggilnya Maria, ya kenalnya Maria. Tapi pas udah kuliah sampai sekarang orang biasanya kenalnya Sindu, ya. Jadi salam kenal, nama kakak Maria Sindu dan sekarang melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Samanhudi, ya. Kita akan sama-sama memulai PA kita dengan sebuah tema bertumbuh dalam bersaksi, ya. Tadi Yona udah pimpin dalam doa. Sekarang kakak mau ajak kita untuk buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Matius pasal 28, teman-teman. Kita akan membaca satu bagian, mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ya, Matius pasal 28, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kakak minta semuanya buka ya, jadi nanti kalau kakak sebut namanya, kalian baca ayatnya. Ya, oke ya. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Minta Aurel. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Minta Aletheia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minta Ezra baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, demikianlah firman Tuhan. Nah, rekan-rekan, di dalam tema kita bertumbuh dalam bersaksi, kita secara khusus nih akan melihat, akan belajar dari pengalaman para murid ketika mereka kemudian diutus oleh Yesus, ya. Tapi sebelumnya Kakak mau tanya dulu nih, di sini siapa yang tahu aktor ini, rekan-rekan? Ada yang tahu? Ikutin nggak kasusnya? Ada yang nonton Hometown Caca? Ada? Nonton, Kak. Nonton ya, Aurel. Jonathan nonton nggak, Jonathan? Sorry. Enggak. Kamu nonton apa? Belajar melulu ya? Aku nggak terlalu suka, itu Korea kan kalau nggak salah ya? Korea bukan sih? Iya. Nggak mungkin ini film itu sih, Jepang. Oke ya. Nah, teman-teman, belakangan ini dari dunia hiburan Korea, kemudian ada satu aktor yang tersandung dalam tanda kutip kasus gitu ya. Dan ketika tersandung kasus tertentu, kemudian ternyata diklarifikasi, aktornya sebelumnya udah minta maaf, dan kemudian iklan semua narik diri ya, filmnya kemudian di-cancel semua, belum lagi dia dibully oleh semua orang, tetapi ketika namanya dalam tanda kutip dibersihkan, maka reputasi baiknya ini mulai kembali ya. Jadi orang yang dulu terdimpel-dimpel karena lesung pipitnya dalam, kembali terdimpel-dimpel, kira-kira begitu rekan-rekan. Dan yang menarik adalah ketika orang-orang Korea ini kemudian digemari oleh fansnya, ya istilahnya itu adalah fandom, maka the power of fandom itu rekan-rekan, orang yang ngefans itu ya, perkumpulan yang ngefans itu nggak main-main ya, don't play-play guys ya, nggak main-main dampaknya. Karena ketika mereka ngefans sama seseorang, sama aktor, sama K-pop dan seterusnya, mereka tuh benar-benar literally ya bisa kasih segala sesuatu, ya kasih cintanya kepada orang yang mereka gemari. Sehingga ketika kasus KSH ini kemudian bergulir, rekan-rekan, menarik karena yang ngefans itu kemudian membentengi dan bela dia mati-matian. Ya, kebenarannya sebelum tahu tapi bela aja dulu mati-matian. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengkritik, fansnya kemudian serang. Ya, fansnya tidak hanya nyerang, rekan-rekan, bahkan ketika banyak media yang membicarakan, maka fansnya itu aktif menuliskan petisi agar media-media tuh nggak membicarakan dia atau menyudutkan dia dan seterusnya. Ya, bahkan dalam kasus tertentu Kakak pernah ngikutin satu selebgram yang kemudian komentarin aktingnya dia, bukan orangnya loh, ya. Komentarin aktingnya kok kayaknya ketawanya rada maksa ya, kayak bibirnya kayak diapain gitu ya. Terus kemudian diserang fansnya mati-matian. Ya, padahal cuma komentarin aktingnya, benci juga kagak, kenal juga kagak ya. Saking cintanya, sayangnya mereka yang membabi buta, mereka tuh bisa benar-benar totalitas ya dalam mencintai aktor ya. Fandom ini nggak main-main. Kalau udah ngefans rekan-rekan, nggak main-main ya. Itu the power of fandom itu besar banget. Sehingga kadang-kadang rekan-rekan Kakak tuh berpikir gitu ya dalam hati, seringkali kemudian ironis banget ya kayaknya kalau berkaca pada pengalaman iman kita, karena cinta fandom, fans kepada idolanya seringkali lebih teruji daripada cinta kita ke Tuhan. Ya, kadang-kadang cinta fandom kepada idolanya seringkali teruji. Kenapa rekan-rekan? Karena dalam situasi yang berat mereka tuh siap ngebentengin. Ya, dan mereka tunjukkan secara nyata. Mereka terus mendukung, ya. Mereka memperlihatkan, jangan sampai kalau gue jadi ARMY, tahu ARMY ya, fansnya BTS, gue malu-maluin, nggak bisa, gue membawa nama ARMY di sini, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, maka kadang-kadang ironis banget, sedih banget, kok cinta orang kepada manusia seringkali lebih kelihatan, lebih teruji
daripada cinta kita ke Tuhan. Ya, kadang-kadang orang mah ya Tuhan juga kagak kelihatan gitu ya. Kadang-kadang mah ya Tuhan juga ya udahlah, kita tahu dia berkuasa, kita tahu dia menebus kita tahu dia sayang kita, tapi seringkali cuma sampai di situ aja. Dan itu yang membuat kita kemudian ironis sekali, rekan-rekan. Kakak masih ingat ketika McD kemudian yang beberapa yang lalu rame karena collab sama BTS ya. Di sini beneran macet, guys. Kakak kan tinggal di Jakarta ya. Beneran itu macetnya tuh panjang banget. Saking mereka bener-bener ngefans tuh pokoknya idolanya collab sama siapa, mereka sikat lah dagangannya, kira-kira begitu. Dan itu jarang kita jumpai di dalam kehidupan beriman kita, orang-orang yang benar-benar mau jadi laskar Kristus, orang-orang yang benar-benar mau nunjukin cinta dan hidupnya buat Tuhan, orang-orang yang benar-benar mau kasih dukungan dan sayangnya secara nyata kepada Tuhan. Ya, mempraktikkan bahwa gua anak Tuhan jangan sampai malu-maluin, itu jarang kita jumpai yang seperti itu. Bahkan kenyataannya rekan-rekan dalam tema kita bertumbuh dalam bersaksi. Boro-boro jadi orang Kristen bertumbuh dan bersaksi ya. Karena orang seringkali berpikir males banget gue going extra miles di dalam Tuhan. Gue males banget melangkah lebih jauh di dalam Tuhan. Karena apa? Berpikir kalau yang diambil seringkali lebih banyak daripada yang didapatkan. Sehingga Kristen sih, agamanya Kristen sih, tapi ya udah sampai di situ. Hidupnya untuk Tuhan mah nggak tahu ya, hatinya untuk siapa juga nggak ngerti ya, bagaimana dia menjalani kehidupannya juga suka-suka dia, orang cenderung malas ya untuk going extra miles, untuk benar-benar berkomitmen hidup di dalam Tuhan karena ngerasa yang diambil terlalu banyak daripada yang didapatkan. Sedih ya, kadang-kadang orang beriman itu lebih mikir cuannya ada nggak nih buat gua, atau jangan-jangan malah ngerasa rugi karena nggak mendapatkan sesuatu. Kok jadi pelayan Tuhan bukannya makin bertumbuh malah makin kering ya. Kok ikut Tuhan bukannya makin baik nasibnya tapi malah makin banyak penderitaannya. Kok jadi orang Kristen malah banyak dituntut, malah banyak kita memberikan sesuatu dan seterusnya. Orang seringkali malas karena berpikir yang diambil terlalu banyak daripada yang didapatkan. Sehingga sayang sih, tapi ya udah begitu aja. Kristen sih, tapi ya udah biasa aja. Nggak ada yang spesial, ya. Nggak ada kerinduan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Nggak ada dorongan untuk bekerja bagi Tuhan, bersaksi bagi Tuhan dalam keseharian. Padahal teman-teman kenyataannya bertumbuh dan bersaksi itu menjadi paket panggilan. Ya, kenapa kakak katakan paket panggilan? Karena memang itu istilahnya apa ya? Satu ada untuk saling melengkapi yang lain. Ya kita nggak bisa pisahkan. Karena ini jadi paket combo yang memang nggak bisa enggak harus dilakukan. Nggak bisa enggak itu harus dikerjakan oleh orang yang mengaku beriman, ya. Bukan sekadar agama doang, tapi kakak menggarisbawahi kalau memang kita beriman, kalau memang kita mengaku kita sayang Tuhan, kalau memang kita mengaku kita orang Kristen, maka bertumbuh dan bersaksi jadi paket panggilan yang harusnya kita kerjakan dalam keseharian. Sehingga jadi Kristen bukan sekadar karena agama orang tua gue aja, ya karena kebetulan aja gue jadi orang Kristen, enggak. Tetapi karena di situ ada penghayatan iman yang mendorong kita untuk mengerjakan panggilan kita. Nah, teman-teman sekarang kakak mau tanya nih, nanti kalau kakak tunjuk satu orang, dia boleh tunjuk yang lain ya. Menurut teman-teman, bertumbuh dan bersaksi itu jadi sesuatu yang mudah atau enggak untuk dilakukan? Bertumbuh dan bersaksi sesuatu yang mudah enggak untuk dilakukan? Kakak mau tanya Jonathan. Nanti Jonathan boleh tunjuk yang lain ya. Menurut kamu bertumbuh dan bersaksi mudah atau enggak, John, untuk dilakukan? Kalau menurut aku sendiri pastinya susah. Dan kenapa susah? Karena di zamannya kita atau mungkin kalangan kita gitu, lebih memilih yang gampang daripada harus susah gitu. Maksudnya ya pasti dalam artian gampang tuh pasti banyak yang ngapain sih berbuat ribet gitu. Orang hidupku juga masih enak kok gitu. Atau mungkin ya ngapain sih cari yang capek-capek gitu, mendingan yang santai-santai aja gitu. Kebanyakan sih seperti itu.
Oke, thank Aku you tunjuk Jonathan. siapa ya? Silakan. Ruben deh, boleh Ruben. Ada Ruben nggak? Ruben Tadi hilang kayaknya ya. ada nih Ruben. Iya tadi ada. Viko deh, Viko. Viko. Kalau menurut saya lebih pilih tergantung ya sih. Kan pasti ada yang pilih mudah, ada yang pilih susah. Kalau yang pilih mudah tuh dia ya mindsetnya, saya pingin bersaksi. Maksudnya benar-benar bertumbuh dan bersaksi. Saya nggak minta apa-apa. Kalau yang pilih susah tuh, pasti mereka mikirnya kalau saya kayak lakuin ini, pasti saya dapat upah atau semacam itu. Ya gitulah pikiran saya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, terlepas dari orang lain, susah atau gampang, Fik? Kalau terlepas dari orang lain, berarti saya tuh nggak bergantung sama orang lain ya. Berarti artinya saya udah berkomitmen dong. Saya nggak usah mikirin orang lain. Gimana ya saya anggap? Berarti kalau menurut kamu termasuk yang susah atau gampang? Saya bilang sih susah ya. Susah karena nggak tahu deh, saya masih kurang jelas, tapi firasat saya bilang susah. firasat ini rasa rindu kan. Oke, thank you Viko, thank you banget. Tunjuk siapa, Fik? Siapa ya? Aurel, boleh lah. Aurel. Thank you Viko. Oke, kalau menurut aku sendiri Kak, tentunya susah sih. Aku setuju sama apa yang diomongin sama Jojo tadi. Kayak sebagai orang-orang tentunya kalau misalnya kita udah ada di hidup yang menurut kita udah benar atau udah di zona nyaman kita cenderung nggak memikirkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ya udah nyaman aja gitu. Jadi untuk bertumbuh dan bersaksi itu suatu hal yang susah sih sebenarnya. Oke, karena udah nyaman, terus ngapain lagi sih ngeribetin diri untuk sesuatu yang mungkin bisa bikin kita susah, kira-kira gitu ya, Aurel. Iya. Oke, satu lagi Aurel, tunjuk satu lagi, the last one. Aku tunjuk Tea, Kak. Tea. Iya, aku juga menurut aku susah karena dalam bertumbuh dan bersaksi itu butuh inisiatif dan kemauan kita sendiri. Sementara di zaman kayak gini tuh banyak banget tantangan yang harus kita hadapin dalam bertumbuh dan bersaksi. Satu tantangan terbesar menurut kamu apa, Tea? Godaan, Kak. Godaan untuk apa? Untuk melakukan hal-hal duniawi gitu yang lain gitu, sesuai dengan keinginan kita dibandingkan bertumbuh dalam Tuhan dan bersaksi. Oke, thank you so much ya, Tea. Nah, menarik yang kayak teman-teman bilang ya, kalau Viko mah tergantung. Memang ada orang yang ngerasa bertumbuh dan bersaksi mah sikat ya, mantap jiwa ya, ada yang begitu. Tapi dalam kenyataannya ada banyak juga yang merasa kesulitan. Ya, kesulitan bukan karena bertumbuh dan bersaksinya sendiri yang sulit, tetapi bahkan untuk mulai aja tuh udah nggak ada keinginan ya. Jadi untuk narik diri kita, yuk bertumbuh dan bersaksi, itu aja kayaknya perlu nggak ya, penting nggak ya, toh hidup gue tanpa itu pun sebenarnya udah baik-baik aja. Ya, udah oke-oke aja, berjalan aja seperti biasa. Nah, teman-teman, ketika Yesus kemudian hidup bersama dengan murid-muridnya, Yesus mau mengatakan bahwa paket ini begitu ya adalah sebuah kebutuhan yang tidak itu harus dilakukan oleh orang yang mengaku Kristen. Kenapa? Karena orang yang benar-benar ikut Tuhan, orang yang benar-benar beriman sama Tuhan, di dalam hatinya itu akan punya kerinduan besar untuk bisa istilahnya melakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur. Ya, kalian deh punya pacar, ya. Atau masih jomblo semua di sini? Angkat tangan yang jomblo. Ya, nggak usah pacaran dulu, nggak apa-apa, rekan-rekan ya. Nah, kalau misalnya kita punya orang yang kita sayang, atau orang tua yang kita sayang, ketika kita sayang, kita kan pasti pengen ngelakuin sesuatu. Ya, entah semuanya mau, ya udahlah gue usaha nilai yang baik ya untuk orang tua, atau berusaha pergi ke warung ketika disuruh gue mau, ya ada dorongan sekalipun kadang malas, tapi cinta yang besar itu kadang-kadang bikin ya udahlah ya ke warung lah sok gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya sama pacar ya, rumahnya jauh pun akan aku jalani, ya hujan badai pun akan aku jemput dia.
Ya, ketika dia jatuh, ada apa Tuan Putri Pangeranku, dielus-elus misalnya gitu ya. Pasti kalau orang sayang, orang cinta, orang terhubung punya connection, ya Tuhan katakan harusnya dorongan kasih itu ngebuat orang tuh do something. Ya, itu prinsip yang sama. Artinya, logikanya, kalau ternyata kita nggak punya dorongan nih teman-teman, kayak gue ikut Tuhan tapi gue nggak ada dorongannya gitu ya. Nah, kita harus bertanya dalam diri kita, sebesar apa sih cinta dan sayang kita sama Tuhan? Ya, kita harus tanya. Apakah gue cuma jadi orang Kristen yang jangan-jangan memang karena agamanya aja, karena pengurus, karena orang Kristen aja, atau karena memang gue ikut Tuhan karena gue tahu gue ini benar-benar jadi anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan gue mau nyatakan itu. Ya, itu beda kualitasnya. Ya, Tuhan mengatakan ini satu paket yang gak bisa diabaikan. Kalau kata Rangga dan Cinta, teman-teman, dia bilang begini ya, dalam film AADC. Ya, ketika engkau menyentuh tepat di inti jantung hatiku, maka yang muncul kemudian adalah sebuah, apa, Aurel, kamu ketawa-tawa aja, mungkin kamu tahu lanjutannya, adalah sebuah kemungkinan. Ya, artinya gini, kalau kita udah disentuh nih di inti jantung kita oleh seseorang, maka godaan-godaan yang muncul kemudian itu adalah sebuah kemungkinan yang sebenarnya kita nggak akan pilih. Ya. Dan ketika Tuhan sebenarnya milikin kita, nyentuh diri kita, harusnya logika yang sama juga kita lakukan seperti itu dalam keseharian. Jadi kalau teman-teman tadi ngerasa, aduh kayaknya susah nih, berat gitu ya. Apakah sudah coba atau belum? Ataukah memang ketika udah nyoba rasanya ya memang gak gampang. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, ketika para murid, teman-teman kemudian dipanggil oleh Tuhan, dipercayakan sebuah misi oleh Tuhan, maka seperti teman-teman juga, para murid ini juga memiliki pergumulan yang berat loh. Ketika Tuhan mempercayakan misi di dalam Matius 28 yang kita baca ini. Ya, saya mau mengajak kita untuk lihat teman-teman Matius pasal 28 ayat yang ke-17 ya, dikatakan begini ya, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang kemudian ragu-ragu. Ya, Tuhan mau kasih misi nih. Tuhan mau mempercayakan sebuah panggilan nih sama murid-muridnya. Murid-muridnya ini bukan orang sembarangan loh, tetapi yang jadi inner circle-nya Tuhan. Ya, kalau ngomongin ring, dia ring satunya Tuhan. Artinya orang yang dekat, orang yang lihat langsung, orang yang ngerasain langsung pengalaman bersama dengan Tuhan, Tuhan mau panggil mereka. Tapi ketika mereka udah deket ya, udah istilahnya apa? Mereka udah lihat fisiknya, udah gandeng tangannya, masih terselip keraguan ketika Yesus bangkit dan meminta mereka untuk mengerjakan misi. Ya, kalau keraguan kita kan konteksnya tadi kayak Tia bilang bener banget ya, banyak tantangannya. Godaannya aja kadang-kadang susah, gak mudah. Belum lagi kenyamanan, kayak teman-teman yang lain bilang. Belum lagi konsekuensinya, ya, belum lagi pengorbanannya, gak gampang. Ya, para murid saat itu teman-teman juga merasakan pergumulan yang berat. Yang pertama adalah yang kita perhatikan dari ayat kita di sini di bagian awal perikop ini dikatakan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ya, jadi omongan ini kemudian dikatakan di Galilea, teman-teman. Dan kalau dalam Injil Lukas secara khusus dikatakan bahwa Yesus itu naik ke sorga ketika dia berada di Betania. Ya, pikiran kita kan, oh ketika ngasih perintah ini habis itu Yesus naik ke sorga gitu ya. Mungkin pikiran kita seperti itu. Padahal enggak. Beda tempat, beda waktu. Dari Galilea ke Betania aja jaraknya sekitar 180 km. Ya, jauh jaraknya. Bukan dari sini ke warung, enggak, jauh jaraknya. Ya, oleh karena itu teman-teman sebenarnya ketika Yesus mempercayakan misi, ya, ketika Yesus mempercayakan misi dalam proses yang Tuhan berikan kepada mereka, sebenarnya di situ pun sebelum Yesus naik ada proses dan perjalanan panjang yang masih harus mereka lalui. Ya, Tuhan panggil nih saat itu. Ayo beritakan Injil ya. Ayo jadikan segala bangsa muridku bla 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 bla. Itu kemudian terjadi sebelum Yesus naik, dan di situ masih terselip keraguan di hati para murid. Kenapa teman-teman terselip keraguan di hati para murid? Keraguan di sini artinya mereka itu nggak yakin. Yesus ada depan mereka,
ya. Tapi mereka nggak yakin sama sosok Yesus sendiri. Kan ngenesnya lebih ngenes lagi, lebih ironis lagi ya. Udah bareng-bareng terus selama ini lu anggap gue apa? Kan kira-kira gitu ya. Udah bareng-bareng terus mereka masih nggak yakin karena mereka masih berjuang teman-teman untuk menjejakkan kaki dan imannya pada realitas yang tidak mereka duga. Ya, pada kenyataan yang mereka nggak sangka sebelumnya. Ini kira-kira Yesus ketika mati nih teman-teman, mereka kayak masih loading gitu loh. Gila ini kok jadi kayak begini? Ya kok awalnya gue pikir Yesus akan begini, akan menjadi raja dan seterusnya, kok jadinya begini? Ya, jadi mereka sedang menjejakkan kakinya pada kenyataan yang mereka nggak duga sebelumnya. Ya, mereka sedang menjejakkan imannya pada kenyataan yang berat. Bahkan mereka bertanya-tanya siapa itu Yesus dan apa sih misinya ke dunia. Ya, teman-teman ada satu tebak-tebakan dari filter ngadi-ngadi di Instagram. Teman-teman nanti boleh tulis di kolom chat, hewan apakah aku? Ya, namanya aja filter ngadi-ngadi, nggak usah serius-serius banget jawabannya. Ya, hewan apakah aku teman-teman? Silakan tebak. Oke, silakan tebak teman-teman. Tulis di kolom chat, hewan apakah aku? Silakan tulis di kolom chat. Jangan japri kakak ya, kakak nggak lihat yang japri, yang di everyone. Bagi yang benar kakak kirimin cemilan. Serius. Hewan apakah aku, teman-teman? Gak usah serius-serius banget, ketik aja. Seahorse, kucing. Yang lain, bebek. Terus, sapi, burung. Terus, tikus. Ini kakak kirimin sesuatu nih, kalau misalnya benar. Gajah, gorila, monyet. Ada lagi, teman-teman? Hewan apakah ini? Kakak kirimin sesuatu loh. Kakak pesenin jajanan dari sini. Ada lagi teman-teman, boleh coba lagi loh. Hewan apakah aku? Gak ada? Oke ya. Oke, bentar aku tutup dulu chatnya ya. Oke, kita lihat ya teman-teman, ini hewan apa? Oke, guys, ini adalah T-Rex ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa merasa terhianati? Jelas ya. Merasa tidak terduga, teman-teman jelas. Kok awalnya kayaknya buntutnya kayak kuda laut, tapi kenyataannya kok dibilangnya T-Rex ya, namanya ngadi-ngadi, nggak usah dipertentangkan ya. Kira-kira seperti itu yang dirasakan para murid. Dia ngelihat sedikit, mereka menyimpulkan, nih kayaknya Yesus nih benar-benar raja deh. Ya, ternyata pas kejadian jebret, mereka kaget setengah mati, sama kayak kuda laut, ternyata itu adalah T-Rex ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mereka berjuang nih untuk menjejakkan dirinya pada realitas yang gak mereka sangka, yang benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Dan para murid dalam konteks itu juga bergumul teman-teman akan pada sebuah kesadaran akan konsekuensi yang besar nih sebagai murid. Gurunya aja disikat, gurunya aja dihabisin. Apalagi kalau kita muridnya, ya kan pasti senasib. Makanya mereka ngumpet. Makanya mereka tidak menampakkan dirinya. Ya, boro-boro bersaksi. Ya, diem aja udah dicari mau dibunuh, kiranya seperti itu. Ya, karena taruhannya adalah nyawa, hidup mereka sendiri. Itu pergumulan berikutnya. Ya, tetapi teman-teman yang menarik adalah justru Tuhan memanggil mereka, tetapi di saat yang bersamaan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berproses. Tuhan tahu gimana para muridnya. Tuhan tahu ketakutan mereka, Tuhan tahu kemalasan mereka, Tuhan tahu ketidakniatan mereka, Tuhan tahu kekhawatiran mereka, tapi Tuhan tahu kekuatan yang mereka punya di dalam diri mereka. Ya, sehingga Tuhan panggil mereka, walaupun di saat yang bersamaan Tuhan kemudian memberikan kesempatan bagi mereka untuk berproses. Makanya ketika ada keraguan-raguan itu, Tuhan nggak bilang, kok kamu ragu-ragu, murid macam apa kau ini, nggak gitu ya, nggak gitu konsepnya. Tapi Tuhan membiarkan mereka untuk bisa berproses, ya, memberikan waktu untuk bersiap, ya, sebagai sebuah proses dalam memenuhi panggilan. Jadi kalau misalnya diminta untuk bersaksi, teman-teman, atau diminta untuk bertumbuh, jangan berpikir, oh gue harus siap dulu, ya, gue harus bersiap, atau gue udah harus penuh dulu. Kalau diminta jadi pengurus, jadi pelayan Tuhan, jadi MC, oh gue harus jago dulu.
ya. Oh, gue harus keren dulu. Oh, gue harus pinter ini itu. Enggak, teman-teman. Kesiapan itu terkadang tidak kita temui di awal, tapi dalam perjalanan seringkali menjadi proses yang terus dibentuk sampai akhirnya semakin siap. Ya, jadi omong kosong. Kalau kita mengatakan saya siap dulu baru dipanggil, saya punya modal dulu baru mau dipanggil, saya punya kehebatan dulu baru bersedia untuk melayani, nggak bisa, teman-teman. Tuhan bilang panggilannya sekarang, ini misi yang harus dikerjakan, jalani itu. Dan dalam proses itu Tuhan akan menolong, Tuhan akan memperlengkapi. Oleh karena itu rekan-rekan, Tuhan mendasarkan panggilannya ketika para murid kemudian ragu ya di ayat yang ke-17, maka di ayat yang ke-18 dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya Tuhan Yesus itu mau mengatakan apa, teman-teman? Bahwa kalau Tuhan panggil, maka Tuhan ini lagi mendasarkan panggilan itu pada keyakinan, gue Tuhan loh, gue itu Allah, ya. Di dalam diri ini ya ada segala kuasa itu, baik di sorga, baik di bumi. Oleh karena itu, Allah juga di saat yang bersamaan mengatakan pada para murid, kalian udah dipanggil, udah jangan beralasan. Jangan banyak bilang banyak cincong ini itu nggak bisa, ini itu atau malas nggak bisa, harus karena satu paket ya. Kalau takut khawatir, gue akan sertai. Kalau takut nggak bisa, akan ditolong. Orang dia yang punya kuasa ya di sorga dan di bumi, dia punya power, dia punya authority, teman-teman, dan dia akan menyertai. Oleh karena itu Yesus memberikan tugas panggilan untuk menjadikan semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada banyak aliran kekristenan, teman-teman, yang mengatakan ini sebagai sebuah amanat agung. Benar ya? Ada banyak yang mengatakan seperti itu. Ini adalah amanat agung. Amanat agung itu apa sih artinya, teman-teman? Amanat agung kan sesuatu yang paling ya ditinggikan, paling penting, sesuatu yang kemudian mendasari seluruh pemberitaan Yesus ya. Orang bilang nih ketika Yesus mau naik nih, yang diomongin itu adalah amanat agung, perintah untuk memberitakan Injil. Artinya itu amanat agung. Padahal dari Lukas kita tahu ini masih di Galilea, belum naik, benar ya? Masih berjalan ya logikanya ya, belum naik. Ya, sehingga sebenarnya teman-teman kalau dipikir-pikir amanat agung itu haruslah menjadi sesuatu yang utama dan penting dalam kekristenan. Dan apakah itu? Apakah memberitakan Injil, teman-teman? Bukan. Ya. Yang paling utama dan terutama dalam hidup beriman kita yang menjadi dasar dari dari misi dan pekerjaan Yesus itu adalah hukum kasih. Ya. Ingat nggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, pikiran, akal budimu, perkataan, ya. Dan yang itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Seluruh karya Tuhan di dunia ini didasarkan kasih. Penebusannya didasarkan kasih. Berita keselamatannya adalah kasihnya. Ya. Jadi kalau ngomong amanat yang paling agung tuh apa sih, teman-teman? Ya hukum kasih itu. Tetapi perintah untuk memberitakan Injil ini menjadi panggilan setiap orang beriman. Ya, yang mengaku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, itu menjadi poin yang penting. Oleh karena itu, rekan-rekan, ini menjadi sebuah misi yang luar biasa. Karena dalam mengerjakan misi ini, di saat yang bersamaan, Allah itu manggil kita ya untuk itu, bertumbuh dan bersaksi. Ketika kita diminta untuk menjadikan orang ya sebagai muridku, ini adalah proses yang juga bukan hanya untuk orang, tapi untuk para murid sendiri. Yang diberikan kesempatan untuk firm dulu nih sama imannya. Untuk yakin dulu. Makanya kan Tuhan menampakkan diri nggak cuma sekali, tapi literally berkali-kali. Ya, ketika nggak percaya, kenapa? Lu nggak percaya kalau nggak pegang? Oke, gue datang, silakan pegang. Ya, karena proses setiap orang nggak sama. Proses setiap orang beda-beda. Tuhan tahu. Dan Tuhan kasih kesempatan. Tapi bukan berarti panggilannya bisa nanti dulu. Oh tidak, lakukan. Karena Tuhan pasti sertai.
Ya, oleh karena itu salah satu kelebihan kita yang kita miliki daripada para murid adalah kalau para murid itu nggak tahu ini lagi mau kemana sih ceritanya, kan gitu ya. Tuhan tuh siapa sih? Ya, apa sih misinya? Para murid kan kebingungan, teman-teman. Mereka melalui proses bingungnya dulu, sedangkan kita nih, anak zaman now, ya, anak zaman sekarang itu kelebihan kita adalah kita tahu apa yang jadi narasi, apa yang jadi cerita iman yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ya, kita udah tahu siapa itu Yesus, kita tahu apa panggilannya, kita tahu bagaimana melakukannya. Itu kelebihan kita. Ya, oleh karena itu sebenarnya panggilan ini merupakan panggilan yang mengajak kita juga untuk experiencing God, untuk berproses. Yuk bertumbuh, yuk bersaksi, bukan cuma ngomong cuap-cuap, teman-teman. Ya, bukan cuma gue perbaiki diri, enggak, tetapi lebih khusus, lebih dasar adalah mengalami Tuhan sendiri. Ya, karena kalau udah mengalami Tuhan, udah experiencing God, udah melihat bagaimana Tuhan bekerja, udah merasa bagaimana Tuhan menyentuh diri kita, udah merasa kita begitu dikasihi Tuhan, maka Tuhan mau dorongan dan kerinduan itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi Tuhan meminta kita untuk menjadikan seluruh bangsa ya sebagai muridku dan baptis mereka di dalam nama Bapa, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, teman-teman, panggilan ini ya untuk bersaksi ini bukanlah, jangan sampai ya teman-teman, goal bersaksi itu untuk menjadi orang Kristen, membuat orang menjadi Kristen. Jangan. Ya. Goal kita ketika kita diajak untuk bersaksi bukan untuk membuat orang jadi Kristen. Wah, saya harus memenangkan jiwa. Kalau bisa mah nggak kenapa-napa, teman-teman. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama dan mendasar di dalam kesaksian yang kita mau sampaikan. Ya, ketika kita bersaksi, poin mendasarnya haruslah membuat orang mengenal dan mengalami kasih Allah melalui keberadaan diri kita. Ya, kenapa kakak bilang jangan sampai bersaksi untuk membuat orang jadi Kristen? Karena orang jadi salah kaprah, teman-teman, dalam bersaksi. Ada satu teman yang pernah cerita sama kakak, dia stres juga ya, dia bilang gini, dia orang Kristen, tapi punya teman, dia bilang, aduh gue suka malu deh sama temen gue. Lah kenapa? Kakak tanya. Karena dia itu model kesaksiannya adalah nanti pas makan siang, nih kerja kantoran ya, nanti misalnya sama Citra nih, Citra sini dulu yuk, duduk yuk. Misal Citra agama lain ya, misalnya ya, kamu tahu nggak siapa Yesus? Lagi makan digituin, ya. Jadi kayak kamu tahu nggak? Kamu mau nggak terima Yesus? Kamu mau nggak begini-begini? Kamu mau nggak begitu-begitu? Nanti makan hari kedua, gituin siapa lagi? Gituin siapa lagi? Karena apa? Goalnya dia pikir dia mau memenangkan jiwa. Dia mau bikin orang jadi Kristen. Padahal Kristen itu bukan tentang agama, teman-teman. Tapi tentang kehidupan kita yang yakin ya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang-kadang orang sering lupa dan berfokus dalam tanda kutip hanya pada perpindahan agama. Ya, ketika kita bersaksi, goal kita yang paling utama adalah membuat orang mengenal dan mengalami kasih Allah. Kenapa itu penting, teman-teman? Karena dalam bersaksi ada yang bisa kita kontrol, itu diri kita sendiri. Dan ada yang tidak bisa kita kontrol, dan itu orang lain, dan bagaimana mereka merespons hal tersebut. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan begini, ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang jadikan semua bangsa muridku. Apakah logikanya teman-teman, kakak bisa nih, kakak pendeta nih, kakak menjadikan semua bangsa, ayo jadi orang Kristen. Apakah kakak bisa? Karena kakak pendeta. Apakah teman-teman bisa? Gak bisa kan? Karena kalau orang mau menjadi muridnya, ya, kalau orang mau dibaptis di dalam nama Tuhan, itu haruslah berasal dari apa? Kayak yang saya bilang tadi, inisiatif dia sendiri, ya kan? Bukan dari kita yang ayo jadi Kristen, ya, bukan dari itu. Dan ketika mereka berinisiatif, kerinduan mereka itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, teman-teman. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Yaitu bagaimana membuat mereka terdorong untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi Kristen. Itu yang bisa kita kontrol. Seolah-olah gini ya, kayak sederhananya begini.
kita ngelakuin apa sih sehingga mereka berpikir, gila ya jadi orang Kristen, anak gua mau dong jadi orang Kristen. Kira-kira gitu. Itu bisa kita kontrol. Saya melakukan apa supaya mereka mengatakan, gue mau nih ngelihat Ezra ya, ngelihat Yona, gue pengen banget jadi orang Kristen. Ngelihat Jonathan, gila ya orang Kristen tuh ternyata bisa sampai kayak gitu. Gue juga mau belajar deh, gitu ya. Yang kita bisa lakukan dalam kontrol kita adalah itu, teman-teman. Tapi kerinduan untuk jadi murid, ya, ketika mereka ingin dibaptis itu membutuhkan respons mereka sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, tetapi dalam sebuah keyakinan ada Allah yang turut bekerja di dalamnya. Ya, itu yang pertama. Ya, dan yang termasuk kontrol kita adalah seperti yang firman Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Artinya, teman-teman, ketika kita memperkenalkan Tuhan melalui keberadaan diri kita, membuat mereka mengalami kasih Allah, kita sedang mengajar mereka untuk bisa menjadi murid Tuhan. Ya, jadi jangan sampai teman-teman dikit-dikit ngomongnya dasar jerapah kamu ya, saya banting kamu cacat misalnya gitu ya. Gimana orang kenal sama Tuhan kalau kita kayak gitu mulutnya? Gimana orang kenal sama Tuhan kalau kita PJJ aja masih pakai cara curang buat ujian? Gimana orang mau kenal Tuhan lewat diri kita, teman-teman? Ya, kalau istilahnya nonton bokepnya aja bareng-bareng sama orang Kristen. Kan kira gitu ya. Gimana orang mau kenal kita kalau misal kita sangat tidak bertanggung jawab pada hidup kita. Ingat apa yang kita sampaikan dalam seluruh keberadaan diri kita, itu adalah kesaksian yang membuat orang mengenal dan merasakan kasih Tuhan. Dan itu panggilan untuk kita. Jadi jangan cuma sebenarnya butuh nggak ya, mau nggak ya, enggak. Kalau jadi orang Kristen tuh bukan pilihan, teman-teman. Itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau memang kita sayang sama Tuhan, harusnya itu inline, ya. Satu istilah apa ya, otomatis kita akan bersaksi buat Tuhan lewat seluruh keberadaan diri kita. Ya, mentor kakak, pendeta selalu mengatakan begini. Jadi orang Kristen tuh ingat, jaga diri, bawa diri, tahu diri. 3 hal ini aja. Jaga diri, bawa diri, tahu diri. Yang didasarkan pada iman kepada Tuhan, itu akan menolong kita untuk bisa berproses dengan baik. Maka bertumbuh dan bersaksi, teman-teman, adalah sebuah panggilan untuk mengalami Tuhan. Ya, dan itu bukan sesuatu yang jebret, Tuhan gue mau bersaksi, terus langsung dia jadi saksi, enggak. Tapi sesuatu yang memang butuh secara sadar kita lakukan, kita latih. Gue jatuh nih, belum bisa benar-benar jujur, tapi gue mau berjuang lagi. Gue belum benar-benar bisa setia, tapi gue mau belajar. Gue masih jatuh dalam godaan, tapi gue mau mencoba lagi. Ya, kita melatih diri kita, dan dari situ kita belajar, ya, melihat apa yang Tuhan kerjakan, melihat bagaimana Tuhan membentuk kita, ya. Dan pada akhirnya teman-teman membagikan hal itu dalam seluruh keberadaan diri kita. Itulah bersaksi. Dan teman-teman bisa lakukan itu dalam cara teman-teman sendiri. Ya, teman-teman bisa kerjakan itu dalam keseharian. Ya, sekarang kakak mau tanya nih, kalau misalnya ditanya bagaimana teman-teman akan bersaksi, maka satu hal aja, apa yang akan teman-teman lakukan? Nanti kalau kakak tunjuk satu, boleh tunjuk yang lain ya. Kakak mau tanya, ini dulu deh, Kak Junior. Kak. Iya. Ya, halo, apa kabar? Baik, Kak. Kak, kalau misalnya bagaimana kakak bersaksi satu hal, Kak? Boleh sharing nggak, Kak? Kalau saya bersaksi dengan segala yang saya kerjakan, dengan keseharian saya melakukan yang terbaik. Misalnya kalau saya, misalnya kan sekarang saya di toko misalnya, melayani jemaat, melayani customer dengan baik, dengan ramah, ya itulah yang sehari-hari aja. Gitu, Oke. paling itu. Oke, thank you Kak Junior. Tunjuk siapa, Kak? Sama-sama. Satu orang. Tunjuk siapa ya? Tunggu, aku lihat dulu. Saya belum hafal semua nih, baru pada belajar. Jonathan aja deh yang ini. Jonathan. Satu hal yang akan kamu lakukan untuk bersaksi, Jonathan. Iya, dalam bersaksi sendiri, aku juga sebagai pelajar, sebagai juga jemaat GKI Depok gitu. Mungkin ya seperti Kak Junior tadi bilang gitu, aku bersaksi dalam sekolah sendiri gitu ya. Aku itu termasuk dalam kepengurusan inti di Rokris. Ya di situ apapun yang aku punya aku kembangkan, aku berikan gitu, karena di situ juga aku
belajar menjadi pembicara di sana, karena pelayan firman bisa dikatakan seperti itu, pemimpin kelompok kecil. Di situ kita semua mungkin belajar, sama-sama belajar untuk mengenal menjadi Kristen yang sejati gitu ya, nyatanya dan bukan katanya gitu. Di situ kita benar-benar belajar gitu. Banyak mungkin kita mendengar segala pergumulan yang ada gitu di dalam pergumulan remaja sendiri gitu. Banyak tantangan yang memang benar-benar harus dihadapi gitu. Tapi disitulah kita saling menguatkan, disitulah kita saling mendoakan gitu untuk menjadi diri yang semakin lebih baik lagi ke depan. Kalau untuk di gereja sendiri, aku punya talenta menyanyi dan menjadi bagian pemandu pujian di Semuger GKI Depok. Bagiku dalam bersaksi sendiri banyak banget caranya. Dengan talenta yang Tuhan kasih, dengan segala apa yang kita punya, kita bisa kembangkan itu gitu. Dan disitulah kita bisa menyalurkan cara kita bersaksi gitu. Contohnya di dalam aku hal bernyanyi gitu ya, Semuger, aku selalu bersaksi dengan menyanyikan lagu-lagu rohani gitu ya, lagu-lagu yang pastinya kita bawa dengan wajah sukacita, pembawaan kita riang gitu. Dan akhirnya mungkin yang bagi orang kata-katanya biasa aja gitu, atau mungkin lagunya biasa atau apa, maknanya dapat ke jemaat lewat pembawaan kita, lewat ketulusan kita melayani. Di situ orang akan melihat Tuhan di dalam kita gitu. Jadi di setiap perjumpaan kita ya, let others see Jesus in you gitu. Oke, thank you Jonathan. Tunjuk satu orang. Apa yang akan dilakukan untuk bersaksi? Orang siapa ya? Citra boleh. Citra, mana dia? Tadi ada. Coba yang kayaknya hilang deh. Coba yang lain, Jonathan, tunjuk yang lain. Oke, aku tunjuk siapa ya? Ezra boleh. Ezra, apa yang kamu lakukan untuk bersaksi dalam keseharian, Ezra? Yang pertama itu harus aku sih pengen kayak komitmen ke diri sendiri dulu, komitmen kayak tetap setia di jalan Tuhan, misalkan kayak pelayanan Tuhan, atau kayak sikap aku ke orang-orang sekitar aku tuh harus mencerminkan garam dan terang gitu. Yang paling utama sih komitmen ke diri sendiri. Oke, mantap, thank you. Coba Ezra tunjuk satu orang lagi. Ke Iren deh. Iren, apa yang akan kamu lakukan, Ren, untuk bersaksi, Ren? Satu hal aja, Ren. Pastinya terus nge-upgrade diri jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus ya udah, jadi dimanapun aku berada, siapapun orang yang aku temui, semuanya kesannya baik. Oke, thank you. Tunjuk satu orang, Ren. Siapa ya? Yona. Aku sih pertama kurang lebih kayak punya Kak Ezra, soalnya kan komitmen itu susah banget. Jadi aku harus komitmen dulu ke diri aku sendiri akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya untuk bersaksinya mungkin bisa dengan aku mengikuti pelayanan yang juga harus menjadi sikap komitmen aku. Mungkin juga di lingkungan sekolah ke teman-teman aku pun kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you, Yona. Tunjuk satu orang, Yon. Yang belum siapa ya? Teresa nih, belum. Ya udah boleh. Teresa. Iya, Kak. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sih kayaknya pengennya sebenarnya komitmen juga, tapi karena kayak susah dan masih dalam progres, mungkin yang buat kalau instannya mungkin nunjukin ke orang-orang kali ya, kayak maksudnya harus seperti kayak apa yang dibilang sama Yesus ke orang-orang, biar dari situ orang bisa tahu kayak, oh orang Kristen tuh emang bener sama kayak apa yang dibilang Tuhannya ya, biar orang-orang kayak tahu, oh Kristen tuh kayak gini. Itu kan sama aja kayak bersaksi juga kan, Kak. Jadi kayak paling aku itu sih kayak cara aku bertindak atau berkata ke orang lain, biar mereka bisa langsung ngelihat efeknya juga gitu. Oke, thank you. Nah, teman-teman, bersaksi itu nggak sama dengan hanya sekadar berbuat baik ya. Orang bisa berbuat, orang yang nggak kenal Tuhan juga bisa berbuat baik. Penjahat aja bisa berbuat baik, teman-teman. Oleh karena itu, bersaksi adalah kemudian membagikan iman kita, penghayatan kita. Ya, jadi gue berbuat baik bukan karena sekadar kemanusiaan,
tapi karena ini yang jadi panggilan iman kita itu yang membedakan ya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa bertumbuh, karena ikut Tuhan itu jalannya nggak selalu mudah ya, tapi di situ kita belajar dan melihat penyertaan Tuhan untuk bisa jadi saksinya. Ya, Tuhan kiranya menolong kita semua. Ada tanya jawab ya? Oke ya, teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing terkait dengan topik kita pada hari ini, bertumbuh dan bersaksi? Ada? Atau yang mimpin MC ya? Ya, Kak, untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, boleh banget langsung ditanya di sini loh, teman-teman. Atau kalau misalnya ada yang malu, kita juga nyediain Mentimeter, dan itu sifatnya anonim, jadi teman-teman boleh tulis di Mentimeter. Akan di-share linknya di chat ya. Kalau yang malas ngetik mau langsung ngomong juga boleh gitu ya, Aurel ya? Iya, Kak, bener banget. Buat teman-teman boleh banget langsung ngomong aja. Aku tulisin. Ada teman-teman yang mau tanya atau sharing terkait dengan topik kita pada hari ini? Atau kalau nggak terkait juga, tapi lagi digumuli, kayaknya lagi pusing banget soal itu dan pengen tanya, it's okay juga. Kalau ada dipersilakan teman-teman. Ada? Atau dari Kalinda pendampingnya, Kalinda ada yang mau ditambahkan? Boleh juga. Silakan. Enggak, Kak, sementara tadi udah dengar dari Kak. Aduh kok jadi lupa. Maria, sorry. oke. Ya, anak-anak sudah nyampein apa yang bersaksi itu seperti apa mereka mau melakukan, itu luar biasa. Mudah-mudahan semakin hebat. Iya, ke depan ya. Anak remaja tantangannya banyak soalnya. Aku dengar dari remajaku aja ya, mereka tuh lucu loh. Mereka punya second account. Kalian punya second account nggak? Punya. Dipakai buat apa second account-nya, teman-teman? Ayo. Gak usah jawab deh, aku jawab aja kalau anak remajaku ya. Gak usah jawab, nggak apa-apa Jo. Kalau anak remajaku banyak, ada beberapa dia, atau mungkin bukan mereka, tapi mereka cerita teman-temannya, second account itu mereka pakai untuk ini. Jadi ada satu account yang dipakai untuk menampilkan diri mereka tuh pencitraan di satu account, tapi di satu account itu menampilkan diri mereka sendiri. Ya, terus saya tanya nanti, jadi kalau kita mau komentar jahat nih Kak sama orang, ya kita nggak pakai akun yang menampilkan diri kita yang baik. Kita pakai akun kita yang real atau enggak apa gitu. Jadi kalau mau menghujat tuh fungsi second account tuh bisa gitu ya. Bisa untuk menghujat, bisa untuk apa, atau enggak teman-temanku tuh Kak sering spam atau sering pakai buat isengin yang lain atau buat stalking orang, itu pakainya second account Kak. Ya, kadang-kadang gitu. Tapi kalau misalnya diri kita sendiri ntar ada lagi account-nya. Ya, jadi kadang-kadang dalam zaman sekarang tantangan kita tuh gede banget untuk bisa menyakiti orang, bahkan kita merasa nggak sentuh orangnya langsung tapi kita bisa menghancurkan orang ya. Makanya kalau di teknologi teman-teman, maka sebenarnya yang menarik adalah kadang-kadang yang jelek itu ke pop up gitu ya, lebih sering muncul karena apa? Lebih sering diminati. Makanya dalam dunia bermedia sosial, sampaikanlah sesuatu yang baik supaya medsos kita tuh nggak hanya dikotori dengan sesuatu yang nggak sehat, nggak baik, gitu ya. Oke, ini apa nih? Tutor konsisten. Tutor tuh apa maksudnya? Tutorial. Tutorial ya, Kak. Ya elah, maklum ya, ini udah generasinya udah tahun zebot. Tutorial untuk jadi konsisten dalam bertumbuh dan bersaksi. Satu hal, ya, jadi remaja pemuda yang punya resiliensi, ya, yang punya daya lenting. Ketika lu jatuh nih, jangan berhenti, tapi bangkit lagi. Selalu mau belajar lagi, bangkit lagi. Selalu nggak lelah untuk mencoba lagi, ya, melatih diri.
Nanti lama-lama ketika seseorang melatih diri, dia akan biasa. Ya, dia akan come back stronger, kira-kira seperti itu. Ya, tentu untuk bertumbuh dan menjadi orang yang konsisten bersaksi itu butuh juga kerinduan. Artinya jangan sampai ya cinta kita itu kalah dengan kemalasan kita dan seterusnya, maka do something. Ya, kalau kakak selalu berpikir untuk bertumbuh itu teman-teman nggak bisa kita nanti tahu-tahu bertumbuh, nggak bisa. Kita harus bikin checklist dalam hidup kita. Misalnya apa? Yang gue yang jelek apa? Misalnya emosi nih, sering ngomong kotor dan seterusnya misalnya ya. Itu dilatih sengaja. Ya, sehingga ketika dalam keadaan-keadaan yang berat ya kita mensyukuri keadaan berat itu sebagai praktik kita untuk melatih menjaga emosi kita dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman ngerasain hal-hal berat dalam hidup teman-teman, bersyukur karena artinya di situ Tuhan sedang latih kita nih untuk mengalami pertumbuhan ya, untuk berproses ya. Jadi berusaha untuk konsisten itu adalah ya terus mencoba dan jangan takut sih ya. Jangan takut kehilangan teman-teman. Hanya karena orang seringkali nggak mau repot atau takut kehilangan, orang kemudian jadi nggak bersaksi. Ya, kakak selalu berpikir begini, kalau temenan hanya bikin kakak jadi jelek, kenapa kakak harus ada di circle itu? Ya, jadi kakak nggak takut untuk negor, untuk say no, untuk ngasih tahu apa yang benar, karena kalaupun ternyata mereka hilang, ya it's okay. Tuhan bisa kasih yang lain lagi kok. Kira-kira seperti itu. Ya, dan jangan tidak mau repot berpikirnya nanti gue jadi apa ya, apa yang akan gue, apa yang kerepotan apa yang gue dapet ya. Jangan pikir apa yang gue rasa, jangan, tapi apa yang akan terjadi pada mereka kalau kita nggak melakukan sesuatu. Ya, kira-kira itu prinsipnya. Terus, gimana caranya motivasi diri sendiri yang lagi capek pada saat proses untuk bertumbuh dan bersaksi. Kalau misalnya capek ya udah istirahat, ya. Jangan jatuh pada toxic positivity, teman-teman. Dalam arti gini, wah ikut Tuhan, semuanya kan baik-baik aja. Nggak boleh, kita harus tetap semangat. Ayo, kita pasti bisa, kita pasti bisa. Karena kenyataannya nggak melulu begitu. Ya, toxic positivity itu akan menyingkirkan perasaan-perasaan negatif kita. Dan itu nggak sehat. Kenapa? Karena ketika kita merasa capek, bete, kesel, itu perasaan yang harus kita akui untuk kita olah. Ya, jadi kalau kita lagi ngerasa gue capek banget nih, gue lagi nggak bisa, gue lagi kesel, akui dan proses perasaan itu supaya kita bisa menjalani proses ke depan dengan lebih utuh. Ya, jadi jangan semuanya baik-baik aja karena di dalam Tuhan baik. Lah emang kagak baik kenyataannya. Ruth dalam firman Tuhan aja bilang hidup saya kok pahit amat sih. Gitu ya. Jadi akui, tetapi akui itu semua bukan cuma Tuhan gue capek selesai, enggak, tapi bawa itu di dalam Tuhan, bawa itu di dalam doa, serahkan juga sama Tuhan, minta Tuhan supaya tolong kita. Ya, karena kan dalam bertumbuh dan bersaksi itu bukan proses yang maju terus, enggak. Tapi ada kita duduk diam dulu, ada kita istirahat, ada kita berhenti. Ya, bukan untuk tidak melangkah, tapi kita berhenti untuk melangkah lebih jauh. Kira-kira seperti itu. Ya, ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Ada? Atau ada yang mau merespons? Ada teman-teman? Malam sunyi senyap, senyap banget. Kalau nggak ada yang nanya lagi, udah, nggak apa-apa. Ada yang nanya? Kalau nggak ada, aku kembaliin ke Aurel ya, sama Yona. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau nanggepin, ada yang mau sharing mungkin. Oke, sepertinya sih udah nggak ada ya. Kalau udah nggak ada, berarti sesi Q&A kita udah selesai. Viko boleh share screen lagi, Viko?
Oke, sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk nyanyi aja deh biar ada rasa semangat lagi. Jadi lagu kita Bertumbuh Dalam Kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, buayanya besar telah menanti di hadapan kita, siapkanlah dirimu, sosok hari esok, yang Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Biarlah ini boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, tetapi juga memanggil kami untuk bisa menghidupi kekristenan kami dengan benar. Kami mau menjadi murid Tuhan yang setia, tidak hanya beragama, tetapi boleh membagikan segala kasih dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam keseharian karena cinta kami kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memampukan kami, memberikan kami kekuatan, keberanian, semangat untuk bisa terus menceritakan Tuhan, untuk bisa terus berkarya dalam cara-cara yang bisa kami kerjakan. Terlebih, tolong bantu kami di dalam berbagai peranan yang kami ambil, di dalam pelayanan, di dalam studi kami, di dalam keseharian kami, biarlah Tuhan tolong sehingga kami boleh mengerjakan bagian kami dengan baik. Pun ketika kami mengalami pergumulan, kami berdoa, biarlah itu boleh menjadi saat bagi kami untuk dipertajam dan dibentuk, dan hikmat Tuhan menolong kami untuk bisa menjalaninya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, berbagai kerinduan kami, apa yang kami gumulkan, apa yang kami rancangkan ke depan, kiranya boleh ada banyak jalan baik yang Tuhan bukakan untuk kami semua. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, itu dia rangkaian acara Nobel kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan suatu hal yang baru dan motivasi untuk terus bertumbuh dan melayani Tuhan ya teman-teman semua. Terima Oke. kasih. Iya buat teman-teman yang udah join, makasih banyak loh ya. Oke, sebelum itu aku juga ada pengumuman teman-teman. Jangan lupa untuk join ibadah gabungan Tunas Remaja dan Komisi Remaja ya, besok seperti biasa jam 4 sore. Oke, selanjutnya teman-teman kita on cam nih semuanya karena kita mau ada sesi dokumentasi. Oke. Untuk Iren bisa on cam atau Oke, sepertinya ini udah maksimal ya yang on cam ya. Oke, teman-teman, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke. Udah, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok di Bye-bye. ibadah Tunggu gabungan. besok ya. Terima kasih. Kakak Junior. Halo, miss you.
Hai, Da. Halo.